pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Febrianti, Dan saya Della Valencia. Kami dari Universitas Lancang Kuning. kelas manajemen 33. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Bambang Supeno MM. Pada hakikatnya, bisnis adalah suatu hal yang tidak pernah terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Adanya saingan bisnis membuat para pemilik usaha berjuang untuk unggul daripada usaha lain. Menghasilkan berbagai produk yang diinginkan masyarakat tentu saja tidak cukup untuk membuat bisnis bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjadi daya tarik konsumen. Berbagai kepentingan dalam bisnis melibatkan banyak pihak dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Kita semua tahu bahwa proses komunikasi tentu saja untuk menghasilkan sebuah kesepakatan. Negosiasi hadir untuk menjadi solusi dalam masalah penyelesaian komunikasi. Namun, sayangnya ternyata banyak loh perusahaan yang belum sepenuhnya menerapkan komunikasi yang baik dengan negosiasi yang tepat. Oleh karena itu, kami dari kelompok 1 akan membahas topik mengenai meraih keberhasilan negosiasi bisnis melalui keterampilan berkomunikasi. Yang pertama, negosiasi. Pengertian negosiasi. Banyak yang telah mengemukakan definisi tentang negosiasi. Namun, definisi tersebut dapat berubah makna sesuai dengan perspektif dari berbagai pihak yang terlibat dalam negosiasi. Pemahaman tentang negosiasi menjadi sesuatu yang amat berguna untuk menangkap tujuan dari sebuah negosiasi. Secara umum, negosiasi berasal dari kata negosianus yang artinya menjalankan bisnis. Negosiasi adalah suatu proses mencapai kesepakatan yang dilakukan melalui diskusi formal. Negosiasi merupakan suatu proses saat dua belah pihak mencapai perjanjian yang dapat mencapai kepuasan antara semua pihak yang terlibat. Saling memberi dan menerima segala hal yang telah disepakati adalah sebuah korelasi yang baik dalam diskusi demi mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi artinya mendiskusikan, merundingkan, tawar-menawar, atau membicarakan peluang dari suatu kondisi. Dikutip dalam buku Sukses Negosiasi dengan Siapa Saja, Kapan Saja, dan di Mana Saja, mengatakan bahwa menuturkan negosiasi dengan siapa saja dalam membentuk perjamuan bisnis antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Orang yang melakukan negosiasi disebut sebagai negosiator. Seorang negosiator harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup luas mengenai sebuah bisnis yang akan dikelola atau yang akan disepakati bersama. Yang selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi adalah sebuah aktivitas dalam menyampaikan atau menyalurkan informasi dan pesan melalui pertukaran pikiran, media, virtual, maupun perilaku. Komunikasi merupakan sebuah proses primer yang terdiri dari bahasa nonverbal, pola perilaku sosial, dan peniruan perilaku. Berbeda dengan hal komunikasi, merupakan teknik-teknik sekunder, sebuah instrumen dan berupa sistem yang mendukung proses komunikasi. Contohnya, trompet, telegram, pulpen, kertas, alat cetak, radio, dan lain sebagainya. Komunikasi memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, informasi mudah dipahami. Seorang komunikator harus mampu memberikan penjelasan terhadap pesan atau informasi yang dimilikinya sehingga memperkecil terjadinya kesalahpahaman. Yang kedua, memahami sesama individu. Melalui komunikasi, sesama individu dapat saling memahami melalui pesan atau informasi yang disampaikan antara satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah pesan mudah diterima. Jika komunikasi yang dilakukan telah baik, maka akan dipastikan pesan atau informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh orang yang mendengarkan pesan.
Dalam hal ini, seorang komunikator harus dapat menggunakan bahasa-bahasa yang tegas dan tepat dalam penyampaian informasi. Tujuan komunikasi yang selanjutnya adalah menggerakkan orang lain. Komunikator adalah orang yang memiliki inisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah relasi. Artinya, komunikator harus mampu menggerakkan orang lain demi melakukan yang selaras sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Jenis-jenis komunikasi dalam negosiasi bisnis terdiri dari dua macam. Komunikasi dalam negosiasi secara langsung merupakan komunikasi yang dilakukan secara face-to-face sehingga mampu memberikan penjelasan dalam topik yang akan dijelaskan. Karena di sini kita dapat melihat mimik wajah, gestur tubuh dari negosiator lain, sedangkan komunikasi dalam negosiasi secara tidak langsung yaitu komunikasi yang dilakukan secara tertulis. Nah, hambatannya apa nih teman-teman? Hambatannya kalau dalam komunikasi ini pesan dikhawatirkan kurang tersampaikan karena kita tidak dapat melihat mimik, gestur, dan nada bicara dari negosiator lainnya. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam negosiasi secara langsung, yang pertama, memiliki ketajaman berpikir. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, mampu beradaptasi. Yang keempat, memfokuskan diri pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau mencapai kesepakatan. Dan yang kelima, memiliki selera humor. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam negosiasi secara tidak langsung, yang pertama, pembukaan. Nah, biasanya berisi latar belakang, prestasi, atau hal lain pembentuk citra diri. Contoh, selamat siang kakak, maaf mengganggu waktunya. Saya Febrianti dari Ambasador Wall Street DevOps yang merupakan salah satu program pelatihan pendidikan terbaik di Indonesia. Terus yang kedua, isi. Biasanya berisi penawaran, permintaan, pembelian, persetujuan, atau pengajuan. Contoh, jadi begini kak, kami dari Wall Street DevOps akan mengadakan kelas development pada bulan Januari nanti. Nah, karena kakak merupakan alumni pelatihan sebelumnya, kami akan memberikan potongan harga khusus untuk kakak dalam kelas development ini. Apakah kakak berminat? Dan yang ketiga, penutup. Biasanya berisi permohonan kelanjutan dari isi yang telah disampaikan. Contoh, baik kak, ditunggu konfirmasi selanjutnya ya kak. Terima kasih. Strategi negosiasi. Jenis strategi negosiasi ada 4 loh teman-teman. Yang pertama, win-win merupakan strategi negosiasi yang memprioritaskan kepentingan kedua belah pihak agar memperoleh kesepakatan. Negosiasi ini menjadikan pihak pertama dan pihak kedua menang. Contohnya, Indonesia merupakan penghasil teh terbesar kelima di dunia. Indonesia mengekspor teh ke Jepang karena di Jepang ada ritual minum teh. Yang kedua, win-lose. Artinya menghasilkan pihak satu yang menang dan pihak lain kalah. Sehingga negosiasi ini hanya menghasilkan pihak yang satu menang dan pihak yang satu kalah. Contohnya, perusahaan menerapkan sistem kontrak agar perusahaan tidak rugi dalam memenuhi tunjangan karyawan, sehingga karyawan hanya mendapatkan gaji pokok. Yang ketiga, lose-win. Apa itu lose-win? Ada yang tahu? Nah, lose-win ini menghasilkan negosiasi di mana salah satu pihak kalah dan pihak yang menang adalah pihak kedua. Sebagai pihak yang kalah, mereka akan memfasilitasi pihak yang menang. Contohnya, reservation point dari 10 tuntutan yang diajukan, hanya 6 yang dipenuhi. Dan yang keempat, lose-lose. Apa artinya teman-teman? Ada yang tahu? Jadi ini adalah negosiasi yang menjadikan semua pihak tidak mendapatkan keinginan masing-masing. Contohnya perang Irak-Iran. Tips menjadi negosiator handal. Yang pertama, pantang menyerah. Proses negosiasi akan menguras waktu dan pikiran, sehingga seorang negosiator dituntut untuk kuat
kuat secara mental dan fisik. Negosiator tidak boleh putus asa loh teman-teman. Dan yang kedua, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nah, ketika negosiasi dilakukan, teknik komunikasi yang harus diperhatikan adalah ketepatan dalam memulai pembicaraan, kesesuaian topik, dan tidak langsung menentang, namun dihadapi dengan sebuah persetujuan yang diikuti dengan kata tetapi, dan penyampaiannya dengan cara yang bijaksana dan elegan. Yang ketiga, memiliki kecerdasan dan wawasan yang luas. Seorang negosiator yang memiliki kecerdasan dan wawasan yang luas akan cenderung lebih mudah mendapatkan solusi dari berbagai masalah dan mampu menghasilkan keputusan yang terbaik. Dan yang terakhir, memiliki selera humor agar dalam bernegosiasi suasananya tidak canggung teman-teman. Adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah kemajuan sebuah perusahaan sangat berpengaruh terhadap komunikasi dan negosiasi yang dilakukan. Komunikasi yang dilakukan dapat berpengaruh besar terhadap sebuah bisnis. Media penyampaian sebuah komunikasi harus dilakukan dengan tepat. Oleh karena itu, seorang negosiator harus memiliki keterampilan dan wawasan yang cukup mengenai teknik berkomunikasi dan bernegosiasi. Jika komunikasi telah dilakukan dengan baik, maka sebuah negosiasi bisa dikatakan telah berhasil. Saran yang dapat kami berikan yaitu dengan begitu banyaknya media yang dapat dipelajari sebagai modal belajar oleh seorang pebisnis handal, maka ia akan terus belajar dan berlatih sehingga dapat mencapai visi dan misi perusahaan dan memberikan keuntungan yang besar untuk perusahaannya. Sekian hasil presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu.